Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang melihat video ini, yang menonton video ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya dengan kemudahan dan dengan izin Allah, saya akan membagi sedikit ilmu ya tentang bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran tentunya kita sebagai seorang Muslim wajib untuk belajar yang namanya bahasa Arab. Faedah kita bisa bahasa Arab yaitu ketika kita sholat, ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita bisa menjadi lebih khusyuk. Kita bisa menjadi lebih cinta kepada agama kita. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk belajar atau mengerti tentang bahasa Arab. Ya, langsung saja ya, nggak usah banyak basa-basi gitu kan. Oke, dalam bahasa itu pasti ada yang namanya struktur kalimat, struktur kata dalam bahasa. Mau itu bahasa Indonesia, mau itu bahasa Arab, mau itu bahasa apapun, pasti ada yang namanya struktur kalimat. Dalam bahasa Arab juga ada yang namanya struktur kalimat. Maka pertama-tama kita langsung saja belajar tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu berarti kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu berarti kata dalam bahasa Indonesia. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia, itu berarti jumlah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau tadi al-kalimah itu artinya kata, kalau al-jumlah itu artinya kalimat. Sampai sini paham ya? Kita ulangi lagi. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya al-kalimah, berarti kata. Kalau al-jumlah itu berarti kalimat. Ya. Baik, saya akan bikin istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Untuk bahasa Arab di sebelah sini, untuk bahasa Indonesia di sebelah sini. Oke. Yang pertama tadi, kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Ya. Jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat. Lalu untuk kata benda ini isim. Ya. Isim artinya kata benda. Ya. Fi'il artinya kata kerja. Lalu harf atau al-harf itu artinya kata sambung. Sampai sini paham ya? Jadi ada saya ringkas 5 ya. 5 struktur kalimat dalam bahasa Arab ya. 5 struktur kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, tadi saya ulangi lagi, kalimah atau kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Right? Jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Isim dalam bahasa Arab artinya kata benda. Lalu fi'il artinya kata kerja. Dan yang terakhir, al-harf artinya kata sambung. Kita akan membahas struktur kalimat dalam bahasa Arab itu satu-satu ya. Kita mulai dulu dari yang pertama itu isim ya.
Isim. Definisi dari isim, ya. Isim itu adalah tadi kata benda ya. Isim adalah kata benda. Contoh dari kalimat isim, ya, seperti masjidun. Lalu ada kolamun, berarti pena. Kalau tadi masjidun berarti masjid, kalau kolamun berarti pena. Ada juga kitabun berarti buku, ya. Itu adalah contoh dari yang namanya kata benda dalam bahasa Arab atau bisa disebut dengan isim, ya. Ya, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh lain atau ciri-ciri dari isim. Nanti kita juga akan mempelajari tentang fi'il, al-har, dan seterusnya. Insya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.